Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan simulasi sintesis protein. Bagaimana sintesis protein itu terjadi. Oke, tonton videonya sampai akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis protein. Tahukah kalian bahwa saat ini ketika kalian menonton video ini, kalian juga menghasilkan protein. Nah, kok bisa sih? Gimana kalian bisa mensintesis protein itu? Saya akan menjelaskannya di sini. Di dalam tubuh makhluk hidup ada unit penyusun terkecil yang disebut dengan sel. Di dalam sel ada yang disebut dengan nukleus. Nah, disitulah tempat terjadinya transkripsi. Nukleus adalah inti dari sel-sel yang berisi gen-gen. Pada manusia, gen dibagi menjadi 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untaian panjang DNA, tersusun erat di sekeliling protein yang disebut dengan histon. Dalam DNA ada bagian yang disebut dengan gen. Di gen-gen ini berisi petunjuk tentang bagaimana membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut dengan RNA polimerase atau enzim polimerase menempel di awal gen, bergerak di sepanjang DNA membuat untaian mRNA dari basa kosong yang ada di dalam nukleus. Kode DNA menentukan urutan basa kosong yang akan ditambahkan ke dalam untaian mRNA. Kemudian proses ini disebut dengan transkripsi. Kode antisense dan kode sense harus sesuai dengan seperti ini. Dengan kode A, maka dia harus berpasangan dengan yang T. Kemudian ini sama, kemudian G berpasangan dengan C. Begitupun dengan seterusnya. Dia dikodekan dengan triplets, yaitu 3 huruf. Agar lebih jelasnya, kalian boleh melihat video dari animasi yang akan kami tampilkan berikut ini. Gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Sebelum mRNA dapat diproses untuk menjadi protein dan dalam bentuk triplets, maka ia harus diolah dengan cara mengkodekan ulang dan mengubahnya agar sesuai. Kemudian setelah sesuai, maka mRNA akan keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma. Di sitoplasma terjadi yang namanya proses translasi. Mesin untuk mengubah atau mentranslasi itu disebut dengan ribosom. Ribosom terdiri dari unit kecil dan unit yang besar. Mereka berdua terpisah sebagai subunit. Kemudian mRNA yang telah berbentuk untaian template itu akan dibaca oleh ribosom. Kemudian ribosom akan menempatkan translate RNA yang sesuai dengan template yang telah ada, yaitu di mRNA, yaitu untuk membuat rantai yang terdiri dari asam amino. Sesuai dengan kode ini, U akan berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C. Setiap tRNA akan membawa sebuah asam amino. Asam amino ini dapat ditentukan jenisnya berdasarkan pada tabel yang ada di sini. Kita bisa menentukan asam amino berdasarkan kode triplet yang ada di dalam tRNA-nya. Ketika basa dibaca oleh ribosom, asam amino ini akan dikumpulkan, kemudian akan berpindah. Ketika ketiga basa dibaca, maka transfer RNA akan memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya maka akan ditambahkan dan akan membentuk
sebuah rantai asam amino. Setelah asam amino terakhir ditambahkan, maka di sini akan ada yang namanya codon stop, di mana asam amino akan terputus rantainya. Di sini asam amino yang telah menjadi rantai akan berubah menjadi protein. Dan itulah tadi proses sintesis protein yang terjadi dalam dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi.